Film ini bermula di sebuah apartemen di mana seorang ani-ani bernama Mika baru saja pindah ke sana. Pasangan Mika ini adalah pria bernama Van. Berhubung dirinya adalah seorang ani-ani, Mika harus rela sering ditinggal pergi oleh Van yang punya keluarga sendiri di luar sana. Alhasil Mika sering merasa kesepian. Suatu hari ketika Mika sedang gabut, ia diam-diam mengamati tetangganya yang sedang bermesraan di depan kamar apartemen. Kebetulan tetangganya itu juga seorang ani-ani bernama Alice dan pasangannya adalah Michael. Gara-gara melihat peristiwa itu, hasrat Mika jadi bergejolak. Ia pun langsung menghubungi Van dan minta dipuaskan lewat sebuah percakapan nakal. Sayangnya percakapan mereka terputus gara-gara Van diajak ngobrol istrinya. Daripada suntuk, gara-gara hasratnya tidak tersalurkan, Mika pun memutuskan untuk nongkrong di sebuah diskotik. Di sana ia bertemu dengan Alice. Melihat tetangga barunya ada di tempat itu, Alice pun segera menghampirinya dan membuka obrolan. Tanpa ragu, Alice mengaku kalau dirinya adalah seorang ani-ani. Mika pun membalas ia juga sama seperti Alice. Setelah tahu kalau Mika sedang sedih gara-gara kesepian, Alice pun mengajaknya minum-minum sampai mabuk. Keesokan paginya, Mika bangun dengan kondisi kebingungan karena ia berada di rumah Alice dan tidur bersebelahan dengan wanita itu. Mereka juga tidak mengenakan apapun. Mika pun langsung bergegas pulang tanpa menghiraukan Alice yang membujuknya untuk sarapan bersama. Selesai mandi, Mika jadi kepikiran kalau tadi ia sudah tidak sopan pada Alice. Dengan membawakan sekotak makanan, Mika pun pergi menemui tetangganya itu. Scene kemudian beralih ke apartemennya Alice, di mana Alice dan Mika sedang menyantap makanan tadi bersama-sama. Sadar kalau Mika masih murung seperti kemarin, Alice pun memberikan saran dan praktek agar Van betah dengannya. Mulai dari cara berdandan hingga servis di atas ranjang diajarkan Alice pada Mika. Dan beberapa hari kemudian ketika Van datang berkunjung, Mika langsung mempraktekannya. Sayangnya meski begitu, tidak ada perubahan dari sikap Van terhadapnya. Baka hindi ata ako makapunta dyan mamaya eh. Suatu hari, Alice dan Mika kebetulan bertemu di lift apartemen. Pada Mika yang lagi-lagi memasang wajah murung, Alice bertanya mau pergi kemana. Mika pun menjawab mau beli makanan untuk ulang tahunnya. Wanita itu juga menambahkan kalau makanan tersebut untuk dirinya sendiri karena Van tidak bisa datang. Dengan langkah gontai, Mika pun keluar dari lift itu. Malam harinya, ketika Mika sedang minum-minum sendirian di apartemennya, tiba-tiba Alice datang dengan membawa kue ulang tahun. Mika pun nampak senang dengan kejutan tersebut dan mengajak Alice untuk gabung bersamanya. Di bawah pengaruh minuman, dua wanita itu saling bertukar cerita tentang sedihnya menjadi wanita simpanan. Daripada hanya mendapatkan setengah cinta dari pasangan mereka, Alice pun mengusulkan agar mereka berdua saling mencintai saja. Mahal na kaya nang ibigay sa akin. Sayang na lang. Mika yang sudah bosan dengan kondisinya pun akhirnya menurut saja ketika Alice mengajaknya bermesraan. Karena ketagihan, mereka mengulangnya lagi di hari-hari berikutnya. Lambat laun hati Alice dan Mika jadi saling terpaut. Sehingga ketika pasangan mereka datang berkunjung, Alice dan Mika malah cuek-cuek saja, bahkan berharap mereka cepat pergi dari sana. Alice dan Mika pengennya berduaan saja. Ina. Lang. Suatu hari,
Mika kedatangan seorang tamu wanita dengan anak dalam gendongannya. Ternyata mereka adalah istri dan anaknya Van. Dengan penuh amarah, wanita itu mencaci maki Mika dan pulang setelah mendaratkan tangannya dengan keras di pipi simpanan suaminya itu. Alice yang mendengar keributan itu langsung keluar kamar dan menyabarkan Mika. Sayangnya di sini Mika masih emosi sehingga marah-marah pada Alice. Kak! Sejak saat itu, Mika menolak menemui Alice. Alice pun berusaha membesarkan hati tetangganya itu lewat voice note yang dikirimkannya. Setelah 3 bulan hilang kontak, Alice dan Mika tanpa sengaja bertemu di sebuah kafe. Mereka pun mengobrol dan dari sana diketahui kalau mereka sudah putus dengan pasangannya masing-masing. Senyum di bibir mereka pun menjadi sebuah persetujuan kalau kini mereka bisa sama-sama. Film ini pun selesai. Qué guapa, ¿no? Gracias, me encanta. Vale, pues no, que me las anda moviendo. Sí, tú. Y tú también. Wanita ini bernama Ana. Usianya kurang lebih 30 tahunan dan bekerja pada orang kaya yang tinggal di Spanyol. Ana masih dalam masa percobaan. Jika selama 3 bulan ini kerjanya bagus, mungkin ia akan diangkat menjadi pembantu rumah tangga secara permanen dan gajinya akan diberikan secara utuh. Di sana Ana tinggal bersama majikannya yang merupakan satu keluarga utuh. Sang suami bernama Pedro dan istrinya adalah Andrea. Mereka memiliki 2 orang anak, yaitu Jacobo dan Claudia. Seperti kebanyakan pembantu rumah tangga pada umumnya, pagi-pagi Ana sudah bekerja membersihkan halaman dan menyiapkan sarapan untuk majikannya. Kala itu ia menemukan seekor kucing liar dan memberinya makan. Namun Pedro tidak suka akan hal itu. Ia menganggap kalau kucing adalah hama. Pedro tidak ingin melihat Ana bermain dengan kucing di halaman rumahnya. Suatu malam, mereka kedatangan tamu satu keluarga beserta pembantunya. Dengan dibantu asisten rumah tangga keluarga itu, Ana sukses menyiapkan makan malam. Nama asisten rumah tangga itu adalah Gisela. Momen itu menjadi awal pertemanan antara Ana dengan Gisela. Gisela ini ingin sekali menjadi orang kaya seperti mereka-mereka. Punya uang banyak, pembantu dan hanya tinggal suruh-suruh saja. Selain membantu perekonomian keluarganya, Ana juga membantu mencarikan biaya kuliah adik perempuannya. Ia mendapat kabar kalau adiknya itu telah diterima di perguruan tinggi pilihannya. Ana tentu ikut bahagia. Suatu ketika saat Ana membersihkan kamar Jacobo, ia menemukan potongan kertas berisikan kode. Melihat ekspresi tidak senang dari Jacobo, Ana pun berdalih kalau ia tidak melakukan apapun pada lembaran itu. Ketika majikannya tidak ada di rumah, Ana seringkali didatangi oleh Gisela. Maksudnya hanya sekedar berkunjung. Suatu hari Gisela ingin mengajak Ana jalan-jalan dan ketemuan dengan para pembantu lainnya. Semenjak berteman dengan Gisela, Ana jadi liar. Ia mencari kenalan di aplikasi kencan gara-gara hasutan wanita itu. Namun Ana sadar mana ada yang mau dengan pembantu.
Habis jalan-jalan, Ana pun pulang dan bersikap seolah berada di rumahnya sendiri, makan makanan di kulkas dan minum kepunyaan majikannya. Tapi ketika majikannya kembali, ia pun buru-buru kabur dari sana. Kenakalan Ana makin hari makin menjadi-jadi. Bersama Gisela, ia pergi ke pesta dan bersenang-senang. Meski begitu, Ana tidak mau diajak bermesraan dengan pria yang ada di sana. Ia masih sok jual mahal. Gara-gara pesta kemarin malam, Ana menjadi linglung dan bangun kesiangan. Itu membuat Andrea kesal karena seharusnya Ana bangun lebih awal dari majikannya. Suatu hari ketika sang majikan akan pergi keluar kota selama beberapa hari, Ana diberi gaji lebih awal dari biasanya. Wanita itu sontak merasa terbebas karena beberapa hari ke depan majikannya tidak ada di rumah. Kondisi tersebut ternyata juga menguntungkan bagi Jacobo dan Claudia yang ditinggal orang tuanya. Sementara Jacobo bermain sepuasnya dengan mainan-mainannya, Claudia asik bermesraan dengan pacarnya di kolam renang. Suatu ketika saat Ana sedang beres-beres, ia menemukan HP Claudia. Bukannya dikembalikan, Ana malah mengambilnya dan mencari-cari pria di aplikasi kencan menggunakan akun anak majikannya itu. Saat Claudia mencari HP-nya, Ana berpura-pura tidak tahu. Suatu malam, ketika Jacobo dan Claudia tidak ada di rumah, Ana yang lagi sendirian mulai beraksi. Ternyata ia memanggil seorang pria dari aplikasi kencannya Claudia. Meski awalnya kaget wanita yang ditemuinya ternyata bukan Claudia, pria itu akhirnya tetap bermesraan dengan Ana. Keesokan paginya, Jacobo ternyata tahu apa yang dikerjakan Ana kemarin malam. Dompetnya saat itu tertinggal dan melihat Ana sedang bermesraan di kolam renang. Jacobo pun mengancam Ana akan memberitahukan ini pada ibunya, kecuali Ana bersedia melayani hasratnya beserta teman-temannya. Tentu saja wanita itu menolak dan langsung kabur ke kamar. Ana yang kesal lalu menendang meja dan melihat ada potongan kertas berisi kode yang keluar dari buku yang dipinjamnya dari Jacobo. Ternyata lembaran itu adalah setengah bagian dari potongan kertas yang ada di kamarnya Jacobo tempo hari. Mungkin jika Ana bisa mendapatkan potongan yang satunya lagi, ia bisa memasukkan kode itu ke dalam akun kriptonya supaya bisa mendapatkan uang. Tapi hal itu nampaknya akan sulit dilakukan, apalagi sekarang majikannya sudah pulang. Suatu hari majikan Ana akan mengadakan pertemuan dengan orang Jepang di rumah itu. Ketika Andrea sibuk dengan tamunya, Ana beraksi masuk ke dalam kamar Jacobo. This wonderful piece. Sialnya, Andrea ternyata menyadari gerak-gerik mencurigakan dari pembantunya itu. Dan pada akhirnya Ana pun ketahuan kemudian dipecat. Tapi ternyata Ana berhasil mendapatkan potongan kertas tersebut dan mendapatkan uang. Ia pun berlibur sendirian menikmati kehidupan yang baru. Film ini pun selesai.